Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama, untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan menguatkan dan meneguhkan hati saudara dalam menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan saya jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, peristiwanya adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita, akhirnya orang kusta ini mengalami jamahan tangan Yesus dan dia disembuhkan. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya mustahil orang yang sudah sakit kusta sembuh kembali. Tetapi penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, tapi ternyata dia mengalami mujizat Tuhan dan akhirnya dia disembuhkan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun beban, apapun pergumulan saudara, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau tangannya terulur, tangannya menjamah saudara, mujizat terjadi, maka perkara besar pun akan terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada penyakit yang terlalu parah. Kalau tangannya terulur menjamah tubuh saudara, maka sakitmu akan disembuhkan. Tidak ada beban yang terlalu berat. Kalau tangannya terulur bagi saudara mengangkat beban saudara, maka bebanmu pun akan terlepaskan. Saat ini saudara, saya rindu saudara mengalami perkara besar. Bangkitkan imanmu ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, selain penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak ada obatnya, kondisi yang dia alami juga sangat menyedihkan, di mana kalau ada seseorang mengalami sakit kusta pada masa itu, maka orang ini akan diasingkan, diusir dari tengah keluarga, diusir dari tengah masyarakat, dan kemanapun dia pergi dia harus teriak-teriak, "Najis, najis, najis," supaya orang-orang menyingkir dari dia. Bayangkan keadaannya pada waktu itu saudara, betapa menyedihkannya. Dia sudah sakit, sebenarnya dia butuh untuk diperhatikan, tapi malah diusir. Jadi ada beban penyakit dan ada beban mental juga yang sangat buruk yang harus dia tanggung. Saudara, tetapi sekalipun dia
sudah dibuang dan diabaikan, tetapi ternyata Tuhan tidak mengabaikan dia. Yesus mempedulikan dia. Kalau dia harus teriak-teriak najis-najis supaya dari jauh orang sudah menyingkir dari dia, tetapi Yesus bukannya menyingkir, tapi malah mengulurkan tangan, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Hari ini apapun keadaan saudara, sekotor apapun hidupmu, kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak terlalu najis di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan akan terulur menjamah engkau dan mengerjakan mujizat, mengubah hidupmu. Tidak ada hidupmu yang terlalu hina. Tangan Yesus mau terulur dan merangkul hidupmu dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Betapa dahsyat Allah kita saudara, dan bersyukur kita mengenal dia. Dan saat ini yang saya rindu saudara renungkan adalah apa yang dilakukan oleh orang kusta itu. Karena dikatakan di ayat 1 saudara, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu kemudian datang lagi seorang kusta kepada dia. Artinya apa saudara? Begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi orang kusta ini yang mengalami mujizat. Orang kusta ini yang dijamah Yesus. Orang kusta ini yang tangannya terulur menjamah Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami perlakuan khusus dari Tuhan, sehingga tangan Tuhan terulur dan menjamah dia? Di ayat 2 dikatakan saudara, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Ada 3 hal yang dilakukan oleh orang kusta ini yang membuat akhirnya Yesus mengulurkan tangan, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Yang pertama saudara, dikatakan lalu datanglah orang kusta itu kepadanya, lalu sujud menyembahnya. Artinya apa saudara? Yang pertama, orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, dan itu yang membuat akhirnya Yesus menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mungkin begitu banyak orang berbondong-bondong waktu itu, tetapi mereka datang hanya berdesak-desakan, hanya penasaran apalagi yang akan terjadi, apalagi yang akan terjadi. Tapi di tengah kondisi seperti itu, orang kusta ini malah datang menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dia sujud dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya rindu mengalami mujizat, rindu mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, dengan sujud menyembah, dengan penghormatan kepada dia. Saudara, kita datang, memang mungkin kita butuh mujizat, kita butuh jawaban doa, kita butuh berkat. Tapi datang kepada Tuhan bukan untuk mencari mujizat, mencari berkat, mencari jawaban doa, tapi datanglah kepada dia dengan penghormatan. Datanglah kepada dia untuk menghormati dan menyembah dia. Itu yang dilakukan oleh orang kusta ini, sehingga mujizat terjadi bagi dia. Lalu kemudian yang kedua saudara, dikatakan lalu sujudlah menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Setelah menyembah Yesus, orang kusta ini mulai datang dengan permintaan, dan kalimat permintaannya diawali dengan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia datang dengan permohonan yang benar. Apa itu permohonan yang benar? Permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Saudara, dia tidak berkata, sembuhkanlah aku, harus sembuhkan aku, itu yang terbaik. Tidak saudara, tapi dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Dia tahu apa yang Tuhan mau yang terbaik, apa yang Tuhan kehendaki yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Hari ini, adakah kita datang kepada Tuhan memohon sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau saudara rindu mujizat, minta, mohon, berdoalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan paksakan kehendak saudara, tapi paksakan kehendak Tuhan. Minta dan mohon kehendak Tuhan. Kalau kehendaknya yang terjadi, maka itulah yang terbaik bagi kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, setelah dia berkata jika Tuhan mau, dia berkata juga Tuhan dapat. Saudara, dia tidak berkata mudah-mudahan, mungkin, tapi dia berkata Tuhan dapat. Artinya apa? Yang terakhir, dia datang dengan iman yang benar, sehingga mujizat terjadi bagi dia. Dia datang dengan iman yang benar dan percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa menyembuhkan dia, dan mujizat pun terjadi.
Hari ini saudara, adakah saudara sudah datang kepada Yesus dengan iman yang benar? Iman yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa, Yesus dapat. Apapun masalah saudara, percayakah saudara bahwa Yesus sanggup? Apapun persoalan saudara, percayakah saudara bahwa Yesus berkuasa? Saat ini saudara, yakinlah bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, untuk menjawab saudara. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saat ini yang telah kita dengar, yang menguatkan iman kita sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat dan jawaban dari Tuhan, supaya tangannya terulur dan menjamah kita. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar. Hari ini datanglah kepada Dia dalam doa-doa saudara dengan permohonan yang benar, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Cari apa yang jadi kehendak Tuhan dan mintalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang benar bahwa Allah sanggup melakukannya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup, Dia berkuasa melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa.
Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu, pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan,
Mungkin ada anak-anakmu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anakmu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hatimu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anakmu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anakmu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Dalam